Oleh reporter Tribun Timur dari berbagai daerah. Bersama saya Kinan Aulia, inilah live report on the spot selengkapnya. Informasi pertama datang dari Kota Palopo, di mana Pekan Budaya Tanah Luwu telah dibuka. Pekan Budaya Tanah Luwu Rakyat Luwu HPRL resmi dibuka. Pembukaan berlangsung di Istana Kedaulatan Luwu pada Senin 17 Januari 2022. Hadir membuka acara Kadis Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, Profesor Muhammad Jufri, mewakili PLT Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan reporter Arwin. Halo, selamat siang rekan Arwin. Ya, selamat siang rekan Tina. Bisa Anda jelaskan acara pembukaan dihadiri oleh siapa saja? Ya, dapat kami laporkan bahwa hari ini, pagi ini, Senin 17 Januari 2022, telah dibuka Pekan Budaya Tanah Luwu atau disingkat PBTL, yang merupakan rangkaian dari peringatan Hari Perlawanan Rakyat Luwu, yang mana agenda ini diperingati setiap tahunnya, dan kali ini dipusatkan di Kota Palopo, khususnya di Istana Kedaulatan Luwu sendiri. Dan pada agenda pembukaan pagi tadi itu dihadiri, di mana rencananya kegiatan ini dihadiri oleh Menteri UMKM dan Koperasi, namun diwakili oleh staf ahlinya. Kemudian juga dibuka oleh Kadis Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan mewakili PLT Gubernur. Juga hadir 4 kepala daerah atau perwakilan Tanah Luwu, mulai dari Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu Timur, serta para anggota dewan dan para undangan-undangan lainnya, dan juga perwakilan kedatuan. Begitu rekan Tina. Kegiatan Pekan Budaya Tanah Luwu ini kira-kira berlangsung sampai berapa lama, rekan Arwin? Ya, agenda ini bakal berlangsung selama 1 pekan hingga 23 Januari 2022 mendatang, yang mana 23 Januari ini merupakan hari tepatnya peringatan Hari Perlawanan Rakyat Luwu ini sendiri. Ya, Gitu. apa saja rangkaian acara dalam kegiatan ini? Ya, dalam kegiatan sepekan ke depan ada banyak rangkaian acara, mulai dari street performance, kemudian pertunjukan seniman, kemudian pameran benda pusaka, kemudian pameran lukisan dan fotografi, pasar rakyat, kemudian ada ritual-ritual surek ilagaligo atau membaca surek ilagaligo, kemudian meruli arajang atau mengarak benda pusaka, kemudian pertunjukan seniman jalanan Luwu dan Luwu Timur. Juga ada light painting atau melukis di kawasan Lalembata, kemudian ada lomba baca puisi, sajak berbahasa daerah, kemudian pentas seni, ada macera lolo, dan masih ada beberapa agenda lainnya hingga Minggu 23 Januari datang. Ya, baik rekan Arwin, untuk informasi yang telah Anda sampaikan, selanjutnya Tribuners kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh reporter Tribun Timur bersama dengan Lutfi Amuti atau Opupa selaku bicara kedaulatan Luwu. Berikut liputannya. Dua hal penting dalam acara Pekan Budaya. Yang pertama, saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa pemerintahan itu pada hakikatnya memiliki dua dimensi. Pertama, dimensi fisik atau dimensi struktural. Dan yang kedua adalah dimensi psikologis atau dimensi non-fisik. Di masa lampau, sebelum Indonesia merdeka, kedua dimensi ini berada di satu tangan. Berada di tangan Datu, baik sebagai kepala pemerintahan maupun sebagai kepala adat. Tapi sejak Datu Luwu Andi Jema menyatakan
bahwa Kedatuan Luwu mendukung sepenuhnya berdirinya Republik Indonesia, berdiri di belakang Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menyatakan wilayah Kedatuan Luwu adalah bagian dari wilayah NKRI, dan menyatakan bahwa seluruh aparat kerajaan Luwu adalah aparat pemerintah RI, maka sejak itu pada hakikatnya dua dimensi ini terpisah. Dimensi struktural berada di tangan struktur pemerintahan, sementara dimensi psikologis berada di Dewan Adat. Dimensi psikologis ini tugasnya adalah menjaga hakikat marwah dari keberadaan masyarakat yang selama ini. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Lutfi Amuti selaku Opupa Bicara Kedatuan Luwu. Dan terima kasih rekan Arwin langsung melaporkan dari Kota Palopo untuk informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, baik Tribuners, kita melangkah ke informasi berikutnya, di mana meski dalam kondisi pandemi COVID-19, produktivitas pertanian di Baru meningkat selama 2021. Seusai jeda berikut. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, baik, terima kasih Tribuners, Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot dan tentu saja kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Kabupaten Baru, di mana meski dalam kondisi pandemi COVID-19, produktivitas pertanian di Baru meningkat selama 2021. Meski di masa pandemi COVID-19, produktivitas pertanian di Baru terus meningkat. Selama 1 tahun pada 2021, sektor pertanian di Baru memberikan kontribusi yang positif. Capaian itu merupakan produktivitas tertinggi. Produktivitasnya dari 24 kabupaten di Sulawesi Selatan. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan Darullah. Halo, selamat siang rekan Uul. Ya, siang Kinan. Boleh Anda jelaskan bagaimana perkembangan pertanian di Baru? Iya, Tribuners diinformasikan bahwasanya perkembangan pertanian di Kabupaten Baru selama masa pandemi ini dilaporkan meningkat. Jadi dari sektor pertanian padi, jagung, bawang, ubi, cabai, nanas dan buah-buahan lainnya di Kabupaten Baru ini selama 2021 dilaporkan meningkat. Tentunya hal itu didukung dari berbagai faktor, diantaranya yaitu seperti inovasi-inovasi dari Dinas Pertanian sendiri untuk tetap terus mendorong bagaimana perkembangan sektor pertanian di Kabupaten Baru itu sendiri. Keyakinan. Ya, baik, selanjutnya berapa persen perkembangan pertaniannya selama 2022 ini, rekan Uul? Ya, jadi pertanian di Baru ini selama tahun 2021 itu meningkatnya sebanyak 2,27%.
Jadi selama tahun 2001 itu meningkatnya pertanian di Baru yaitu 2,27%. Sedangkan dari ramalan 3 BPS 2021, produksi padi di Baru itu capai 135,955 ton per tahunnya dengan produksi sebanyak 61,72 kuintal per hektar. Jadi dari paparan tersebut realisasinya itu realisasi penanaman itu 24,32 hektar. Jadi komoditi Hultura juga di Baru mulai berkembang. Komoditi Hultura itu seperti bawang, cabai, nanas, dan buah-buahan lainnya. Jadi dilaporkan juga bahwa perkembangan komoditi Hultura di Baru mulai diekspor bukan ekspor, tapi dikirim ke kabupaten-kabupaten tetangga untuk memenuhi kebutuhan dari sektor buah-buahan sendiri. Keyakinan. Ya baik, apa yang menjadi hambatan pertanian sendiri khususnya di Kabupaten Baru, rekan Uul? Iya, di balik perkembangan pertanian sendiri tentunya tidak lepas dari beberapa hambatan atau tantangan yang menjadi terus meningkatnya pertanian di Baru. Di antaranya itu cuaca ekstrim ini pada tahun 2021 itu cukup menjadi penghambat pada perkembangan pertanian di Kabupaten Baru. Selain itu pasangnya tingginya air laut sehingga air asin itu naik ke sawah-sawah masyarakat yang ada di pinggir pantai. Ya, baik. Terima kasih rekan Darullah untuk informasi yang telah Anda jelaskan. Selanjutnya, Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh reporter Tribun Timur. Berikut liputannya. Tantangan yang paling dianggap Pak. Tantangan ke depan yang paling menonjol untuk Baru ke depan pertanian itu pertama iklim dan curah hujan. Oh, itu sangat berpengaruh ya Pak. Apa yang mau tumbuh kalau tidak ada air? Iya. Di Baru itu Pak banyak air tapi air tawar, air asin. Jadi ke depan ini kunci untuk mengelola, mentreatment kondisi kita adalah lahirkan kepatuhan kepada petani dan kelompok tani mengikuti kondisi iklim. Caranya adalah mengatur pola tanam. Jadi itu yang menjadi tantangan terbesar di Baru ya. Kemudian tantangan kedua adalah ketersediaan saprodi. Seperti pupuk. Pupuk itu setiap tahun subsidi, terutama pupuk subsidi, alokasinya dikurangi, harganya meningkat. Ya, gitu. Kenapa? Karena kemampuan negara kita menyediakan subsidi terbatas. Dan pupuk subsidi itulah diawasi. Itu modelnya. Jadi kalau menurut saya pertama itu yang harus kita antisipasi, kita harus go organik. Pakai pupuk organik, kembali ke alam seperti yang disampaikan Pak Jong tadi. Saya sebenarnya Pak, teman-teman itu selama era pandemi rata-rata ingin bertani. Bayangkan saja pegawai sudah turun bersawah, teman-teman dari aparat, dari TNI, dari polisi banyak bertani. Kenapa dia bangun bertani? Karena bertani itu adalah sehat. Bertani itu adalah pasti. Tinggal alam kami ditanya, bagaimana kesiapannya alam. Nah, untuk itu kami di sini namanya petugas BMKG. BMKG itu setiap saat kita akses. Kita akses hasil kajiannya diakses dia supaya kita tahu bahwa begini dia. Berarti itu pendeteksian cuaca ya Pak? Iya, itu harus dipahami, harus dimengerti,
Karena kalau dia tidak diikuti itu khawatirnya nanti akan berimplikasi negatif. Ya. Saya kira seperti itu. Itu barangkali yang terpenting karena di sisi lain kita ini memang harus memakai prinsip-prinsip. Sama Pak Joni. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Kepala Dinas Pertanian Pemerintah Daerah Baru, Bapak Ahmad. Dan terima kasih rekan Darullah yang langsung melaporkan dari Kabupaten Baru untuk informasi Anda. Dan selamat bertugas kembali. Baik, Tribuners, kita melangkah ke informasi berikutnya. Bayi 7 bulan meninggal dalam ambulans setelah jeda berikut. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot dan tentu saja kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Kota Makassar di mana bayi 7 bulan meninggal dalam ambulans. Zulkifli 30 tahun dan istrinya Vivi Sumianti 25 tahun dirundung duka. Anak bungsunya dari 4 bersaudara Nadia Azara yang baru berumur 7 bulan meninggal dunia. Nadia menghembuskan nafas terakhir di dalam ambulans saat perjalanan menuju RS Daya. Pada minggu malam, Vivi Sapaan Vivi Sumianti menjelaskan awalnya Nadia dirawat di RS Bahagia Jalan Minasaupa, namun lantaran terkendala biaya dan tidak mengantongi kartu KIS ataupun BPJS, ia membawa putrinya kembali ke kos. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan rekan Muslimin Emba. Halo, selamat siang rekan Emba. Ya, siang, Kinan. Bisa Anda jelaskan seperti apa kronologi bayi itu meninggal dunia? Ya, baik Kinan dan Tribuners dapat saya jelaskan. Pada minggu malam itu beredar video seorang bayi meninggal dalam ambulans setelah terjebak macet dalam perjalanan menuju rumah sakit Daya. Video itu kemudian viral di media sosial karena diduga tanpa pengawalan dari tim escorting yang sebelumnya itu sering mengawal ambulans-ambulans emergensi, namun karena adanya salah satu pengawal yang ditilang polisi sehingga pengawal lainnya itu dikabarkan tidak mengawal lagi ambulans emergensi itu. Kinan. Ya, kalau bisa diinformasikan juga rekan Emba, apakah sang bayi mengalami sakit seperti apa?
Ya, dari keterangan Vivi, ibu dari almarhum bayi Nadia ini, putrinya ini awalnya dirawat di Rumah Sakit Bahagia dengan keluhan sesak nafas, kemudian batuk berdahak juga dan demam tinggi. Namun karena terkendala biaya begitu dan tidak ada kartu jaminan kesehatan ataupun BPJS, dia pun membawa bayinya kembali ke kosnya di Jalan Karunrung. Setiba di Jalan Karunrung melihat kondisi sampai yang kian memprihatinkan, Vivi pun berkoordinasi dengan RT setempat, lalu muncullah inisiatif untuk membawa bayinya itu ke Rumah Sakit Daya. Namun di perjalanan, tepatnya di Jalan Urip Sumoharjo, nyawa Nadia Azahra ini tidak tertolong lagi begitu karena lambat mendapatkan penanganan medis. Ya, Kinan. untuk itu kira-kira apa kendala di rumah sakit sebelumnya? Ya, kendala dari orang tua almarhum ini karena dia sendiri belum mengantongi kakak begitu, kakak di Makassar, karena ibu dari Nadia ini asalnya dari Bulukumba, namun saat ini belum berkartu keluarga di Makassar, sementara suaminya asli Makassar begitu. Kemudian kendala administrasi kartu keluarga inilah yang kemudian dia tidak kunjung begitu untuk dapat memperoleh layanan kesehatan ataupun mengurus KIS dan lainnya begitu, Kinan. Ya, baik, terima kasih Baik, terima kasih untuk informasi Anda, rekan Muslimin Emba. Selanjutnya kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung bersama dengan ibu bayi Vivi Sumiati. Berikut liputannya. Terus sempat dirawat ya 1 malam, cuman itu sih biayanya kasihan. Saya bilang dokter bilang kita pergi nih ke saya suruh Rudi apa kemana Rumah Sakit Daya, cuman dia bilang tidak ada kakak. Saya bilang ambil di RT RW bilang harus dipastikan naik dulu, kasihan tuh mau urus begitu. Baru lagian juga anakku ndak bisa ditinggalkan kalau begitu toh. Ini anak tuh sakit apa memang Ibu? Batuk sama apa tuh? Berdahak itu, baru panasnya tinggi. Terus sampai meninggal di jalan itu bagaimana ceritanya, Bu? Karena mobil yang di atas ambil kesian. Itu kan informasinya sempat terkendala di perjalanan itu. Iya, karena macet, kasihan itu juga pemotor ndak mau kasih jalan juga. Sudah tahu darurat, masih di PPP juga, jadi serba salah ya. Nggak ada memang yang kawal begitu? Nggak ada kasihan yang kawal, cuma itu mobil saja cepat-cepat ke sana. Pas meninggal pulang, di situ lagi bakuan lagi sama pemotor. Berarti tidak sampai di rumah sakit? Iya, sampai di mana tuh Pak? Urip. Sampai di Urip dia. Di situ meninggal terus baru balik pulang lagi. Ya, itulah tadi hasil wawancara yang telah dihimpun oleh reporter Tribun Timur bersama dengan ibu bayi, ada Ibu Vivi Sumiati. Dan terima kasih rekan Muslimin Emba untuk informasi Anda langsung dari Kota Makassar, dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program Live Report on the Spot setiap harinya pukul 14.00 hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Dan saya juga mengingatkan kepada Tribuners untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan jangan lupa melakukan vaksinasi. Sekian Aulia, mewakili kru yang bekerja pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.